Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo baby cinta, belajar bahasa Indonesia cukup bersama Ibu Novita. Pada video ini saya akan coba menjelaskan terkait teks hasil laporan observasi. Tentunya kita bertanya-tanya atau mungkin sering bertanya-tanya, apa itu observasi? Observasi merupakan pengamatan. Apa yang diamati? Ini, atau ini? Ya, tentunya dalam kegiatan sehari-hari kita sangat sering sekali mengamati, baik itu lingkungan di rumah kita, lingkungan di sekolah, atau lingkungan di masyarakat, atau juga kita mengamati suatu benda. Nah, itu juga merupakan proses observasi. Nah, bagaimana cara membuat laporannya? Kita lihat strukturnya berikut ini. Ya, struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini berisi apa sajakah? Yang pertama berisi klasifikasi. Klasifikasi apa? Klasifikasi suatu objek yang akan kita kaji atau yang akan kita teliti. Ya, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini dijelaskan terkait deskripsi suatu objek yang akan dikaji. Isinya berupa hasil pengamatan. Ya, struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Dalam struktur yang ketiga ini kita menjelaskan apa saja manfaat dari objek-objek yang kita teliti atau dari bahan-bahan atau bagian yang dikaji. Adapun ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi apa saja? Yang pertama ada kata dasar, verba, dan nomina. Kemudian yang kedua ada afiksasi atau kata berimbuhan, lalu ada definisi, lalu ada deskripsi, yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tahan, kita akan bahas satu persatunya. Pada saat mendengar kata nomina, mungkin kalian bingung dan baru mendengar. Nomina merupakan kata benda. Kata benda banyak ya, di lingkungan sekitar kita banyak sekali benda-benda. Meja, kursi, sapu, kemudian mobil, motor, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kata verba atau kata kerja. Verba merupakan kata kerja, ada apa saja? Ada menyapu, mengepel, memakan, meminum, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi merupakan kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tahan dulu, tidak perlu bingung. Kita akan bahas selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu prefix. Dilihat dari katanya pre itu berkaitan dengan sebelum, berkaitan dengan pra, menjadi artinya sebelum. Sebelum berkaitan dengan awalan, sehingga prefix ini imbuhan yang berada di awal. Imbuhan yang berada di awal ada apa saja? Ada ini, ada ini, ada ini. Lalu selanjutnya ada in. Infix. In ini artinya di dalam, sehingga infix ini merupakan imbuhan yang berada di dalam. Ada ini, dan ini. Ya, selanjutnya yaitu sufiks. Sufiks ini merupakan imbuhan yang berada di akhir. Contohnya ada i, kan, nya, dan an. Kalau disingkat, ikan, nyaan. Nah, yang terakhir ada konfiks. Konfiks ini merupakan gabungan dari prefix dan sufiks.
Prefiks ditambah sufiks, artinya imbuhan yang berada di awal dan di akhir. Lalu ciri selanjutnya yaitu definisi. Definisi ini memiliki ciri-ciri kata, diantaranya merupakan, yaitu, adalah, dan ini merupakan ciri dari kalimat definisi. Kalimat definisi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu atau menjabarkan sesuatu. Selanjutnya yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Stop, jangan bingung dulu. Kita akan bahas bersama-sama. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang memiliki satu klausa saja atau biasa juga disebut dengan kalimat tunggal. Kalimatnya bisa subjek predikat saja atau juga bisa ditambahkan dengan objek, bisa juga ditambahkan dengan keterangan dan pelengkap. Adapun ciri dari kalimat simpleks yang pertama yaitu memuat fungsi yang lengkap dalam klausa. Misal ada subjek dan predikat atau subjek predikat objek atau bisa juga subjek predikat objek dan keterangan. Contohnya di sini yaitu saya makan bubur ayam di kantin. Sayanya berfungsi sebagai subjek, makannya sebagai predikat, bubur ayamnya sebagai objek, lalu di kantin sekolahnya sebagai keterangan. Hayo, kamu tim yang mana nih? Kamu kalau makan bubur ayam diaduk atau nggak diaduk ya? Boleh jawab di kolom komentar ya. Lalu yang kedua yaitu memiliki satu klausa. Karena kalimat simpleks ini disebut juga sebagai kalimat tunggal, maka subjeknya hanya boleh satu saja atau predikatnya pun hanya boleh satu saja, lalu objeknya pun hanya bisa satu saja. Dapat dikatakan bahwa kalimat simpleks ini merupakan kalimat yang setia. Ya, seperti kamu, setia, ya kan? Lalu ciri yang ketiga yaitu hanya ada satu peristiwa atau kejadian dalam kalimat tersebut. Kalau tadi kegiatannya adalah makan bubur, berarti di situ kita hanya makan bubur, tidak sambil tidur. Atau pada saat makan bubur tidak sambil memainkan HP juga, seperti itu. Bisa dipahami ya, jadi hanya ada satu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu tidak menggunakan konjungsi. Karena ini merupakan kalimat tunggal, maka di dalam kalimat ini tidak boleh ada konjungsi. Misal, aku dan dia sedang makan bubur di kantin sekolah. Di situ ada kata dan, sehingga itu merupakan kalimat yang salah. Tidak boleh menggunakan konjungsi. Selanjutnya yaitu ciri yang kelima yaitu tidak menggunakan tanda koma. Mengapa tidak menggunakan tanda koma? Biasanya setelah tanda koma itu biasanya ada dua klausa. Maka tidak diperbolehkan menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya kita akan langsung latihan yuk. Ada tugas 1 di sini, kalian akan diminta untuk membuat 3 kalimat yang memiliki fungsi berbeda. Tentunya 3 kalimat simpleks ya. Dalam 3 kalimat simpleks ini misalnya fungsinya hanya SPO saja, atau fungsinya SPK, atau fungsinya SPOK, dan seterusnya. Nah, setelah kita mempelajari kalimat simpleks, sekarang kita akan mempelajari kalimat kompleks. Kalau tadi kalimat simpleks yaitu kalimat yang setia. Nah, kalau kalimat kompleks berarti kalimat yang mendua, mentiga, dan seterusnya. Artinya, dalam kalimat kompleks ini memiliki lebih dari 2 atau 3 atau lebih klausa. Selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri dari kalimat kompleks. Tentunya di sini kompleks yaitu rumit ya. Kalau kita memiliki permasalahan yang kompleks, artinya kita memiliki permasalahan yang banyak. Sekali lagi, memiliki permasalahan yang banyak. Sehingga ciri yang pertama yaitu kalimat kompleks ini boleh memiliki 2 atau lebih fungsi dalam kalimat. Misal subjeknya ada 2, atau objeknya ada 2, atau bisa jadi predikatnya pun ada 2 atau lebih.
Lalu ciri yang kedua yaitu terdapat dua kejadian atau peristiwa dalam kalimat. Nah, tadi kita bisa sebutkan bahwa kalimat kompleks merupakan kalimat yang mendua, bisa mentiga dan seterusnya. Maka di sini bisa menggunakan dua subjek, bisa juga menggunakan dua predikat dan seterusnya. Contohnya di sini, Kinara dan Radeva sedang makan bubur sambil memainkan handphone di rumah. Nah, pada kalimat ini tentunya ada dua subjek dan ada dua predikat. Lalu ciri yang ketiga adanya tanda baca koma dan konjungsi. Oke, jadi pada kalimat kompleks boleh menggunakan tanda koma dan boleh juga menggunakan konjungsi untuk menghubungkan setiap kalimatnya. Nah, berbicara kalimat kompleks, tentunya kalimat kompleks ini mengingatkan kita kepada kalimat majemuk. Ada berapa jenis kalimat majemuk? Yaitu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Seperti apa kalimat majemuk setara dan bertingkat? Kita lihat selanjutnya. Nah, pada kalimat majemuk setara ini yaitu kalimat atau klausa yang setara sehingga konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi koordinatif. Bu Novita tidak akan menjelaskan kembali ya konjungsi koordinatif karena pernah kita bahas sebelumnya. Inilah beberapa contoh konjungsi koordinatif. Ada kata atau, dan, tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Lalu contohnya, Kinara sedang menyiram bunga dan Radeva sedang bermain bola. Ini merupakan kalimat majemuk setara yang dihubungkan menggunakan konjungsi koordinatif. Baik, selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini merupakan dua kalimat atau dua klausa yang tidak setara atau tidak sederajat. Konjungsi yang digunakan pun yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Ada kata jika, karena, sehingga, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ia tidak naik kelas karena tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini ada dua peristiwa. Ia tidak naik kelas dan ia tidak mengerjakan tugas. Konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi subordinatif. Ada kata karena di situ untuk menghubungkan suatu kalimat sebab akibat. Nah, selanjutnya silakan kalian tuliskan tugas di kolom komentar. Yang pertama terkait buatlah masing-masing dua kalimat setara, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Lalu yang ketiga, buatlah hasil simpulan singkat setelah kalian menonton video ini. Lalu silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya dengan menggunakan format nama lengkap _ kelas. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Baik anak-anakku sekalian, apabila video ini sangat bermanfaat dan mudah untuk dipahami, silakan kalian like dan subscribe tentunya. Terima kasih. Sekian Baby Cinta, belajar bahasa Indonesia cukup bersama Ibu Novita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.